Bab 1281. Sekelompok pemula, apa kalian pikir metode ini belum pernah terpikirkan oleh tuan muda ini? Sejujurnya, penghalang sihir di sini akan otomatis menjadi lebih kuat seiring bertambahnya jumlah penyerang. Aku belum mampu menembusnya di tingkat galaksi kelima, dan kalian para pemula di tingkat galaksi keempat dan ketiga pun tidak bisa. Khayalan untuk menginginkan warisan yang mulia puncak alam semesta hanyalah khayalan belaka. Tidak buruk mendapatkan warisan yang mulia tingkat tinggi alam semesta, jangan terlalu ambisius. Chen Yuan belum sempat berbicara. Tiba-tiba, pulau terdekat di belakangnya terbuka. Seorang pria berbaju putih mencibir dingin. Jelas, pihak lain telah tiba di Tanah Suci ke-6 lebih awal, dan telah memperoleh warisan yang mulia tingkat tinggi alam semesta. Satu orang menguasai sebuah pulau. Setelah memperoleh warisan yang mulia, pihak lain masih dapat berlatih di pulau itu selama lebih dari 90 tahun, dan dengan persediaan air kehidupan yang tak terbatas, semua harta karun alam semesta yang tumbuh di pulau itu menjadi miliknya seorang. Mendapatkan warisan dari yang mulia alam semesta tingkat tinggi bukanlah suatu kerugian. Putra Suci Bai Hong, ternyata kau. Putra Suci Xuan Ming mengerutkan kening. Kau mengenali Ben? Tentu saja. Ketika yang mulia pertama kali membuka Tanah Suci, kau sama hebatnya dengan Gu Yuezi, Putra Suci Kekacauan, Putra Suci Tongtian, dan lainnya. Mereka memasuki Tanah Suci tingkat 6 pada waktu yang sama, dan bahkan pernah mengunjungi Tanah Suci Warisan. 10 pengumuman teratas siling. Bahkan jika kau memiliki sedikit pengetahuan, akan kukatakan yang sebenarnya, jika kau ingin melewati penghalang sihir ini, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mengeluarkan kekuatan serangan di luar tingkat ke-10 galaksi, dan kemudian kau bisa masuk. Bahkan jika kalian semua memiliki artefak peradaban tingkat 6 di tangan kalian, dengan basis kultivasi tingkat Xinghe, paling banyak kalian hanya dapat mengeluarkan kekuatan serangan yang melebihi kekuatan kalian sendiri sebanyak 3 tingkat. Ada kemungkinan untuk menembus penghalang spasial ini dengan artefak di atas tingkat peradaban 100 dan pada saat yang sama dengan pengalih kekuatan tempur minimal poin. Begitu Bai Hong Shengzi mengatakan ini. Putra Suci Xuan Ming, Putra Suci Jianxin, Putra Suci Mudan, dan yang lainnya menundukkan kepala mereka dengan pasrah. Beberapa putra suci yang diwarisi memiliki pengalih kekuatan tempur yang menakjubkan, tetapi basis kultivasi mereka tidak cukup kuat. Beberapa dari mereka memiliki basis kultivasi yang cukup, tetapi mereka tidak memiliki artefak peradaban tingkat dan beberapa memiliki artefak peradaban tingkat. Mereka juga kuat dalam basis kultivasi, tetapi pengalih kekuatan tempur mereka tidak cukup. Ini adalah kasus Bai Hong Shengzi. Dia memiliki kekuatan tingkat kelima galaksi, dan dia juga memiliki artefak peradaban tingkat 80 di tangannya, tetapi pengalih kekuatan tempurnya hanya. Jangan berpikir bahwa pengalih kekuatan tempur 80 poin sangat rendah. Perhitungan pengalih kekuatan tempur kelas galaksi pada dasarnya berbeda dari kelas bintang dan kelas galaksi. Karena setiap pembangkit tenaga tingkat galaksi setidaknya telah memahami kekuatan hukum tertentu hingga 100% dari lantai pertama, jadi untuk mencapai pengalih kekuatan tempur 80, itu berarti dia setidaknya telah memahami hukum tertentu hingga 80% dari lantai kedua. Meskipun begitu, Bai Hong Shengzi bahkan tidak bisa memasuki lapisan pertama penghalang ruang angkasa. Demikian pula, jika Anda hanya memiliki kultivasi Xinghe tingkat ketiga, bahkan jika Anda memiliki pengalih kekuatan tempur setinggi 200, ditambah artefak peradaban tingkat ke-6, Anda seharusnya tidak dapat menembusnya. Lupakan saja, warisan para terhormat puncak alam semesta itu sulit didapatkan. Aku beruntung memilikinya, tetapi aku telah kehilangan nyawaku. Yang terkuat belum tentu yang terbaik. Mungkin lebih penting untuk menemukan warisan yang cocok untukmu. Shengzi Jianxin berkata sesuatu pada dirinya sendiri. Hahaha, Bai Hong, kenapa kau bicara omong kosong dengan para pemula ini? Jika mereka bisa menembus penghalang sihir ini, aku akan diare. Itu adalah Putra Suci Tianjiao tingkat kelima galaksi lainnya yang membuka penghalang pulau. Ada perbedaan yang jelas antara pulau yang telah mengaktifkan warisan dan pulau yang belum mengaktifkan warisan. Sejauh ini, Tanah Suci ke-6 adalah pulau tempat para terhormat mewarisi. Hanya ada 183 pulau yang diwarisi, dan sisanya tidak dimiliki. Wu Gang, apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Shengzi Bai Hong berkata dengan marah. Biarkan aku mencobanya. Saat itu, seorang gadis mengenakan baju zirah kulit hitam ketat, dengan tubuh yang ramping, penampilan anggun dan menawan, datang dari langit. Kultivasinya jelas hanya di tingkat pertama Xinghe. Bukankah ini lucu? Di tingkat keempat Xinghe, dia mengeluarkan pedang Xuan Ming, artefak peradaban tingkat ke-6, yang tidak dapat menembus penghalang ruang. Mengapa kau di sini untuk ikut bersenang-senang dengan galaksi tingkat pertama? Ngomong-ngomong, tingkat pertama Xinghe dapat menembus Tanah Suci tingkat ke-6. Ini cukup langka. Apakah itu Huo Linger? Long Yan bergumam di samping Chen Yuan. Huo Linger jelas melihat Chen Yuan, tetapi sengaja berpura-pura tidak melihatnya.
Sepertinya dia sengaja menjauh darinya. Aku sudah memiliki kakak Hunyuan di hatiku, dan aku sama sekali tidak bisa setengah hati, tetapi mengapa aku masih sedikit tidak senang ketika melihat Chen Yuan dengan gadis lain? Lupakan saja. Aku hanya menghargai bakat dan kemurahan hatinya yang tak tertandingi. Apa hubungannya kehidupan pribadinya denganku? Tidak mungkin aku menjadi pacarnya. Kecemburuan macam apa aku ini? Huo Linger menggelengkan kepalanya, menepis emosi yang kacau ini. Saat ini, dia telah sampai di depan penghalang sihir. Bola roh api suci, keluarlah. Ini, artefak puncak peradaban tingkat 6, bola roh api suci. Bola roh api suci berbeda dari artefak peradaban tingkat 6 biasa. Ini adalah artefak pamungkas peradaban tingkat 6 tipe pertumbuhan mandiri. Selama kau menyerap cukup esensi api, ia bahkan dapat tumbuh menjadi artefak peradaban tingkat 7, atau bahkan artefak peradaban tingkat 8. Meskipun dia hanya berada di tingkat pertama Xinghe, keistimewaan bola roh api suci adalah selama ada cukup esensi api yang tersimpan, bahkan jika tingkat kultivasinya lemah, ia dapat meledakkan kekuatan serangan yang tak terbayangkan ke langit. Namun, setelah meledak, setidaknya dibutuhkan ribuan tahun untuk mengumpulkannya. Seni api ilahi kekacauan, hancurkan untukku. Mata Huo Linger seperti obor. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lebih dari selusin jenis api kosmik yang berbeda. Bola roh api suci melayang di atas kepalanya. Sumber api tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan bola roh api suci, aura Huo Linger terus meningkat, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dalam waktu singkat, auranya melampaui tingkat ke-5 galaksi, tingkat ke-6 galaksi, dan tingkat ke-7 galaksi. Detik berikutnya, kobaran api mengerikan dengan diameter 2 meter berubah menjadi sinar api dan menembus penghalang. Huo Linger berubah menjadi kilat. Wosh, kilat itu melesat. Hampir seketika Huo Linger melewatinya, lubang di penghalang sihir itu diperbaiki dalam sekejap mata. Apakah ini masa lalu? Astaga, dia benar-benar melewatinya. Dia hanya memiliki peringkat pertama Xinghe, tetapi dalam sekejap, dia meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui pembangkit tenaga peringkat ke-10 Xinghe. Apakah itu seni api ilahi kekacauan? Ternyata butuh lebih dari 10 tahun penyempurnaan. Semacam api kosmik. Sial. Apa masalahnya, adik Chen Yuan, aku tidak lebih buruk darinya. Long Yan tampak sedikit tidak yakin. Karena sikap Chen Yuan terhadap Huo Linger sebelumnya jelas jauh lebih baik daripada terhadapnya. Panji Wanlei, keluarlah. Long Yan mengangkat sebuah bendera. Tiba-tiba, guntur bergemuruh dari langit, dan guntur dari segala arah berkumpul dari segala arah. Dunia berubah secara dramatis. Ini artefak peradaban tingkat 7 Panji Wanlei. Sialan. Siapa identitas dan latar belakang gadis kecil ini? Kultivasi tingkat pertama Xinghe sebenarnya membawa Panji Wanlei. Boom! Di bawah kendali Long Yan, Wan Dao Thunder berubah menjadi naga petir, menerobos penghalang. Saudara Chen Yuan, aku akan menunggumu di depan, kau harus cepat menyusul. Long Yan melewati pintu masuk, dan penghalang sihir segera dipulihkan. Saat ini, kekacauan terjadi di mana-mana. Satu demi satu, penghalang pulau terbuka dengan suara keras. Sejumlah besar Tianjiao Shengzi tingkat 4 dan 5 Xinghe bergegas datang. Benar-benar berhasil menembus, apa-apaan ini, dua gadis kecil tingkat pertama Xinghe benar-benar berhasil menembus penghalang sihir. Bab 1282. Chen Yuan benar-benar terkejut. Tak disangka, Huo Linger dan Long Yan, dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dapat dengan mudah menembus penghalang pertama. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus penghalang pertama dengan kekuatanku sendiri tanpa menggunakan 5 artefak. Pedang Xuan Yuan, segel vulkan, 1000 lingsu ilusi, gulungan kuno perunggu, dan Dao Shantu. Gumam Chen Yuan pada dirinya sendiri. Dia melangkah maju dan langsung menuju penghalang ruang angkasa. Siapa anak ini? Dia baru berada di tingkat ketiga Xinghe, jadi dia tidak ingin menginginkan warisan dari puncak alam semesta yang terhormat, kan? Bukan siapa-siapa, melihat dua gadis peringkat pertama galaksi menembus penghalang sihir, apakah kau pikir kau juga bisa melakukannya? Kedua gadis itu jelas istimewa. Yang satu membawa Panji Wanlei, artefak beradab tingkat 100, dan telah memahami hukum petir. Diperkirakan telah melampaui persen tingkat kedua. Sangat mungkin dia telah memahami hukum petir tingkat ketiga. Jurus api ilahi kekacauan, memiliki lebih dari selusin jenis api ilahi kosmik, dan berkah artefak khusus seperti manik-manik roh api suci, kekuatan yang mereka keluarkan dalam waktu singkat sama sekali tidak dapat dinilai oleh tingkat kultivasi biasa. Sekelompok putra sombong yang tidak mengenal Chen Yuan berdiskusi dengan santai. Meskipun nama presiden Yan telah bergema di seluruh tanah suci warisan, tetapi Chen Yuan tidak melaporkan latar belakang keluarganya. Wajar jika para Tianjiao Shengzi yang telah lama memasuki tanah suci ke-6 ini tidak mengenalnya. Boom! Chen Yuan meninju dengan santai dan mengenai penghalang. Detik berikutnya. Awalnya sangat kuat,
Tetapi Putra Xuanming mengorbankan artefak peradaban tingkat 6, dan bahkan sedikit pun penghalang sihir tidak dapat digoyahkan. Penghalang. Itu benar-benar runtuh di bawah pukulan biasa Chen Yuan. Celah ruang angkasa selebar 10 meter langsung hancur. Artefak tak tertandingi itu tidak digunakan. Tidak ada jurus tak tertandingi yang disiapkan. Hanya pukulan biasa. Asfiksia. Petrokimia. Mengejutkan. Semua putra Tianjiao tercengang. Ini. Dengan kekuatan tubuh, satu pukulan menghancurkan penghalang ruang angkasa tingkat 10 galaksi. Sialan, bagaimana mungkin? Aku Xinghe tingkat 5, dan aku tidak bisa menembus penghalang ruang angkasa dengan seluruh kekuatanku. Dia Xinghe tingkat 3, dan dia menghabisi lawan dengan pukulan acak, tanpa gerakan mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Siapa dia? Keringat dingin mengucur di dahi Jianxin Shengxi. Untungnya, dia tidak setuju untuk bertarung satu lawan satu dengan Tuan Yan barusan, kalau tidak dia akan langsung tewas dengan satu pukulan. Batuk-batuk. Seharusnya wajar jika dia bersikap seperti ini. Lagi pula, dia memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal Mutlak. Dewi Peony berkata dengan tenang, tetapi dengan tatapan penuh kekaguman. Bos Yan. Apakah dia Bos Yan? Seorang Tianjiao wanita tingkat 5 galaksi tiba-tiba mengeluarkan seruan. 1 detik. 2 detik. 10 detik. 10 detik berlalu, dan Chen Yuan tidak menembus penghalang sihir, meskipun dia tidak menembus penghalang sihir. Celah di penghalang masih pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan kata lain, jika seseorang melewati celah di penghalang, celah itu akan menutup dengan cepat. Jika tidak ada yang melewatinya, celah akan pulih sedikit lebih lambat, tetapi hanya selama 10 detik. Semuanya, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke sana, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Sambil menaruh satu tangan di punggungnya, Chen Yuan berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, Beiming Shengxi, Jianxin Shengxi, Dewi Peony, dan lebih dari selusin Tianjiao Shengxi yang belum memilih warisan terhormat, semuanya siap bergerak. Mata mereka menyala-nyala. Yang Mulia Yan, apakah maksud Anda bahwa Anda bersedia membantu kami melewati penghalang? Shengxi Xuanming buru-buru bertanya. Tentu saja, bersedia membantu orang lain. Mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik adalah tujuan hidup saya ketika saya berjalan di sungai dan danau. Saya hanya membutuhkan artefak peradaban tingkat 6, atau harta karun dengan nilai yang sama, dan saya bersedia membantu Anda menembus penghalang sihir dan memasukinya. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Chen Yuan berkata dengan tenang. Tampaknya dia tidak berbicara tentang artefak peradaban tingkat 6, tetapi tumpukan besi tua. Ini, Anda mencuri uang, sehingga tidak akan bermulut besar seperti itu, kan? Artefak peradaban tingkat 6 adalah artefak tingkat tertinggi yang hanya dapat dimurnikan oleh mereka yang berada di atas tingkat penguasa alam semesta. Bahkan jika kita memilikinya, sebagian besar adalah artefak penyelamat hidup yang dipinjam dari guru atau keluarga. Setelah digunakan, artefak tersebut harus dikembalikan. Jika Anda mengembalikannya, dan menginginkan artefak peradaban tingkat, syarat ini terlalu berat. Seorang putra pewaris tingkat keempat dari galaksi berkata dengan marah. Jika kau tidak mau, lupakan saja. Ini adalah warisan tertinggi dari Guru Agung Alam Semesta. Jika kau berpikir bahwa artefak peradaban tingkat 6 tidak sebaik warisan dari Guru Agung Alam Semesta, maka anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Chen Yuan merentangkan tangannya. Dia hanya duduk di tanah dan menaikkan harga. Artefak peradaban tingkat 6 dengan satu pukulan, gelombang ini tidak akan hilang apapun yang terjadi. Sudah berubah. Kuharap kau akan menepati janjimu. Putra suci Xuanming menatap. Dia langsung menghapus segel pengakuan pada pedang Xuanming, artefak kelahiran, dan menyerahkannya kepada Chen Yuan. Dia memang pria yang kejam. Demi mendapatkan warisan dari Yang Mulia Puncak Alam Semesta, bahkan artefak kelahiran pun diserahkan. Baiklah, tetap saja Shengxi Xuanming yang memiliki gaya dan keberanian. Chen Yuan tersenyum tipis, dan mengambil pedang Xuanming. Segera, pukulan lain mengenai penghalang sihir. Sebuah lubang terbuka. Meskipun putra Xuanming patah hati, ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia dengan tegas melewati penghalang. Apakah ada orang lain yang ingin masuk? Setelah melewati desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus memilih? Haruskah saya menyelinap masuk sementara Tuan Yan menghancurkan penghalang sihir? Tidak, itu terlalu berisiko. Seorang pria kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan penghalang sihir tingkat ke-10 galaksi, tubuh fisiknya saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari tingkat penguasa alam semesta utama, memaksanya masuk sama saja dengan mencari kematian. Namun, pedang kuno ini telah bersama saya selama ribuan tahun, dan berisi warisan kendo tingkat atas. Apakah saya benar-benar ingin menyerahkannya kepada orang lain? Tetapi bahkan jika itu adalah warisan kendo tingkat atas, itu hanyalah artefak yang rusak, dan warisan dari penguasa alam semesta puncak dibandingkan, itu sama sekali tidak sama.
Mungkin aku telah memperoleh warisan alam semesta yang mulia di puncaknya. Mungkin di pulau warisan itu, akan ada artefak peradaban tingkat baru, atau bahkan artefak peradaban tingkat. Sebagai warisan yang ditinggalkan oleh alam semesta yang mulia di puncaknya, seharusnya tidak terlalu banyak. Apakah kau picik? Putra suci Jianxin ragu-ragu berulang kali. Memutuskan untuk memilih untuk memotong daging. Jangan menyerah, jangan diam, menyerah dan diam. Aku tidak tahan memiliki anak tanpa serigala. Berubah. Yang mulia Chen Yuan, ini adalah pedang kuno. Ini adalah pedang ilahi tak tertandingi yang saya dapatkan secara tidak sengaja ketika saya menjelajahi planet yang ditinggalkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Meskipun pedang ini agak rusak, ia hanya dapat mengerahkan kekuatan artefak pada puncak peradaban tingkat kelima, tetapi ia mengandung warisan kendo tingkat atas yang mendalam dan tak tertandingi, yang tidak kalah dengan artefak peradaban tingkat ke-6 biasa. Jika pedang ini tidak rusak, mungkin itu adalah artefak peradaban tingkat ke-7 pada masa puncaknya. Anda bilang tingkat 7 itu tingkat 7. Chen Yuan mengambil gujian dengan santai. Ding! Telah terdeteksi bahwa ada segel tersembunyi pada pedang Taiko, dan segel tersebut dapat dibuka dengan mengonsumsi 200.000 poin peningkatan. Lupakan saja, tidak mudah untuk bertemu Anda, jadi saya akan menerimanya saja. Bab 1283. Chen Yuan memasukkan pedang kuno itu ke dalam cincin ruang angkasa dengan ekspresi jijik. Hebat sekali. Pedang Xuan Yuan hanya membutuhkan 50.000 poin peningkatan untuk dibuka di awal, tetapi pedang yang rusak ini membutuhkan 200.000 poin peningkatan untuk membuka segelnya. Mungkin ini benar-benar artefak peradaban tingkat 7. Putra Jianxin pasti telah ditendang kepalanya oleh keledai. Hemat di awal, boros di akhir. Bahkan jika itu adalah warisan dari Yang Mulia Puncak Alam Semesta, diperkirakan artefak peradaban tingkat 7 tidak akan diberikan begitu saja kepada putra pewaris. Jika Anda memiliki basis kultivasi tingkat bintang, jika Anda dapat memberikan artefak peradaban tingkat 6, Anda akan tak terkalahkan. Mari kita bicara tentang latihan warisan itu. Tidak peduli seberapa hebat Anda, kunci apakah Anda dapat mengkultivasi keadaan tertinggi pada akhirnya bergantung pada Anda sendiri. Niat pedang warisan dalam pedang kuno ini tidak lebih lemah dari warisan yang mulia. Jika Anda meninggalkan jalur asli dan mengambil jalur baru, itu mungkin tidak cocok untuk Anda. Ingat URL. Anda sangat pintar. Boom! Chen Yuan meninju lagi, menghancurkan penghalang sihir. Haha, warisan dari Yang Mulia Puncak Alam Semesta, putraku ada di sini. Shengzi Jianxin berjalan melewati pintu masuk gua dengan puas. Yang Mulia Chen Yuan, saya tidak memiliki artefak peradaban tingkat 6 untuk ditukar, tetapi saya memiliki peta harta karun galaksi. Konon ada 3 peta harta karun secara total. Konon jika Anda menemukan 3 peta harta karun, Anda dapat menemukan makam Kaisar Dewa Alam Semesta. Dewi Peony mengeluarkan peta yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Jika peta harta karun ini nyata, nilainya akan tak terhitung. Jauh melampaui artefak peradaban tingkat 7. Makam Kaisar Dewa Kosmik sama sekali tidak sebanding dengan beberapa hadiah dari warisan Tanah Suci. Sebagian besar hadiah untuk mewarisi Tanah Suci adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di alam semesta, dan mereka tidak menggunakan semua kekayaan mereka. Mungkin hanya 1%, atau bahkan 1/1000. Sebagian besar orang kuat ini masih hidup sampai sekarang. Tetapi makam Kaisar Dewa Alam Semesta sama sekali berbeda. Ini kemungkinan besar adalah makam seorang kaisar kosmik yang telah mengumpulkan puluhan miliar tahun ketika ia jatuh. Makam dewa semacam ini pasti berisi semua kekayaan pria perkasa ini selama hidupnya. Tentu saja, sebagian besar peta harta karun ini sebenarnya palsu. Sulit untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa itu berharga, mungkin memang benar-benar berharga. Jika Anda mengatakan itu tidak berharga, Anda juga bisa mengatakan itu tidak berharga. Entah itu benar atau tidak, Dewi Peony sendiri tidak yakin. Chen Yuan mengambil peta harta karun itu. Dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Tetapi melihat tingkat keberuntungan di kepala Dewi Peony, yang telah mencapai 94 poin. Biarlah itu palsu. Tidak masalah. Baiklah, aku akan mengambil peta harta karun ini. Chen Yuan menoleh dan meninju. Penghalang sihir itu hancur lagi. Terima kasih. Yang Mulia Chen Yuan telah membantuku untuk kedua kalinya. Peony pasti akan berterima kasih lagi di masa depan. Rasa terima kasihku pasti bukan hanya kata-kata. Dewi Peony melirik Chen Yuan dengan genit. Dia melangkah ke pintu masuk gua selangkah demi selangkah. Dengan transaksi lancar 3 langkah pertama. Semua orang juga merasa bahwa menukar artefak peradaban tingkat 6 dengan warisan puncak terhormat tampaknya benar-benar bukan kerugian. 100% untung. Yang Mulia Chen Yuan, ini adalah kuali iblis surgawi. Saya telah menghapus tanda spiritualnya, silakan terima. Yang Mulia Chen Yuan, ini adalah baju zirah pemakan emas. Ia dapat menelan ribuan logam di alam semesta dan secara otomatis menutupi permukaan tubuh.
Ia dapat menahan serangan penguasa alam semesta tanpa rusak. Semakin banyak logam yang ditelan, semakin tinggi levelnya, semakin kuat kemampuan pertahanannya. Yang Mulia Chen Yuan, ini adalah selusin barang ditukar berturut-turut. Dan tanpa biaya. Ini adalah transaksi yang sama sekali tidak berharga. Keuntungan murni. Operasi Chen Yuan membuat Tian Jiao Shengzi lainnya sangat iri. Bagaimana mungkin kau mengumpulkan lebih dari selusin artefak peradaban tingkat 6? Kau benar-benar anjing. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan memulai pewarisan para terhormat sedini ini. Meskipun aku telah memperoleh banyak hal dari pewarisan para bijak alam semesta tingkat tinggi, itu jelas tidak sebaik pewarisan para bijak alam semesta puncak. Wugang Shengzi berkata dengan emosi di wajahnya. Chen Yuan gelombang. Pada saat ini, dua lagi Santa Tian Jiao peringkat pertama Xinghe datang dari Yukong. Salah satunya mengenakan gaun biru dan yang lainnya mengenakan gaun ungu. Keduanya memiliki sosok yang lembut, lekuk tubuh yang indah, dan temperamen yang menawan. Lan Xingyue langsung memeluk Chen Yuan. Meskipun waktu perpisahan mereka kurang dari sehari, ia merasa seperti sudah setahun lamanya. Kalian datang tepat waktu, Zilan, kau belum mendapatkan warisan yang mulia, kan? Belum, aku sudah menunggumu di Tanah Suci ke-6, dan setelah aku mengetahui koordinat lokasimu, aku langsung bergegas ke sana. Pilihanmu tepat. Mari kita lewati penghalang ini bersama-sama nanti. Kau masuk duluan, dan aku akan menyusul nanti. Suara Chen Yuan terdengar. Ia tiba-tiba mengerahkan tenaga dan meninju lagi. Boom! Pukulan ini sepertinya terlalu keras. Penghalang sihir yang besar itu hancur olehnya dengan celah selebar meter. Sebuah basis formasi hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu apakah Chen Yuan berada di titik yang sama dan membombardir terlalu banyak kali, atau lubang yang terbentuk kali ini terlalu besar. Kekuatan untuk memperbaiki mantra penghalang. Tidak berhasil memperbaikinya kali ini. Sebuah lubang selebar meter langsung terbentuk. Lan Xingyue, Dewi Zilan, dan Chen Yuan melewati gua satu demi satu, tetapi tetap tidak bisa diperbaiki. Kali ini Chen Yuan akhirnya memastikan bahwa lubang itu mungkin tidak akan pulih. Sialan, Tuan Yan benar-benar membuat celah di fondasi penghalang mantra. Sekarang persimpangan menuju Pulau Puncak yang mulia alam semesta telah sepenuhnya terbuka. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, orang-orang di depan itu menghabiskan artefak peradaban tingkat untuk mendapatkan kuota. Kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, kita bisa lewat, hebat sekali. Apa gunanya melewatinya? Kita sudah menggunakan Ordo Putra Pewaris dan bergabung dengan Yang Mulia Alam Semesta tingkat tinggi, dan kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan warisan Yang Mulia Alam Semesta puncak. Aku tidak peduli apakah aku mewarisi atau tidak. Aku hanya ingin jalan-jalan. Para sampah Xinghe tingkat 3 dan tingkat 4 itu jelas tidak sekuat Lao Su, tetapi mereka bisa mendapatkan warisan Yang Mulia Puncak Alam Semesta. Aku hanya ingin melihat pemandangan yang tidak menyenangkan, pergi dan membuat mereka jijik. Pulau-pulau warisan utama telah meledak saat ini. Para Tian Jiao Shengzi yang membayar harga mahal untuk memasuki penghalang sihir mendapati bahwa pintu masuk telah sepenuhnya terbuka, dan siapapun mereka dapat masuk sesuka hati. Semua wajah berwarna hijau. Sial, pedang Xuan Mingku, seandainya aku tahu tentang hal semacam ini, aku tidak akan kehilangan artefak kelahiranku. Ah, kuali iblis surgawiku, ini terlalu menjijikkan. Begitu aku melangkah masuk dengan kaki depanku, kau meledakkan celah permanen di kaki belakangku. Jika kau tidak yakin, temui Tuan Yan dan tantang dia 1 lawan 1. Mungkin kau bisa mendapatkan kuali iblis surgawi itu kembali. Lupakan saja, aku akui. Setelah Chen Jin berjalan ke dalam penghalang, dia mengeluarkan pedang abadi. Sistem, buka segel pedang kuno. Ding. Setelah dikurangi 200.000 poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini adalah 810.000. Segel telah dibuka. Bab 1284. Boom. Detik berikutnya. Pedang kuno usang di tangan Chen Yuan meledak dengan niat pedang tak terkalahkan yang menekan dunia. Cahaya pedang sepanjang 8.000 mil melesat ke langit. Cahaya ilahi yang menyilaukan menyapu 9 langit. Bahkan ruang angkasa pun bergetar. Pada saat ini, tampaknya hanya ada pedang ilahi ini di dunia, dan semuanya dapat ditebas. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat hening. Pedang itu berjarak 8.000 mil, dan niat pedangnya dapat membunuh dewa. Apakah ini, pedang peradaban tingkat 7? Bukankah ini pedang kunoku? Aku, putra suci Jianxin tercengang. Seluruh tubuhnya merasa seperti telah memakan setumpuk kotoran. Mentalitasnya benar-benar meledak. Hampir muntah darah. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Pedang kuno ini masih memiliki segel tersembunyi yang belum dilepaskan. Setelah dilepaskan, kekuatan pedangnya tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ah! Pedang abadi Lao Su. Aku sangat tidak rela. Perut Jianxin Shengzi hampir terasa menyesal.
Dia telah memperoleh pedang suci ini selama lebih dari 2000 tahun. Dia pikir dia telah memahami kehendak pedang dan ilmu pedang yang tak tertandingi. Pedang ini tidak lagi begitu berguna baginya. Siapa sangka, kurang dari 1 jam setelah dia mengeluarkan pedang itu. Pedang kuno itu menunjukkan kekuatan artefak peradaban tingkat 7. Aku benar-benar anjing sialan. Saat pedang Taiko membuka segelnya, Chen Yuan tanpa alasan merasakan pedang Xuan Yuan di dunia batin, dan tiba-tiba siap bergerak. Tampaknya kedua pedang suci ini memiliki akar dan asal yang sama, dan awalnya mereka adalah satu. Sekarang saudara bertemu. Kedua Excalibur menjadi bersemangat tanpa alasan. Pedang Xuan Yuan, keluarlah. Chen Yuan mengorbankan pedang Xuan Yuan. Saat pedang Xuan Yuan dikorbankan, ia lepas kendali dan secara otomatis terbang menuju pedang Taigu. Kedua pedang suci itu bertabrakan. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan pedang yang tajam. Suaranya bergetar seperti riak. Ledakan energi yang mengerikan meletus. Boom! Di bawah pengawasan ketat semua putra surga, kedua pedang ilahi itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bagian-bagian emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bagian-bagian ini mungkin hanya berukuran nanometer, atau bahkan lebih kecil dari nanometer. Setiap bagian tampak seperti pedang emas kecil. Pedang kecil itu memiliki gagang sebanyak juta. Selama Anda cukup kuat, Anda dapat mengaktifkan juta pedang terbang dan menyapu galaksi. Setiap pedang nano kecil dapat diubah menjadi pedang raksasa berukuran meter. Jika digabungkan, pedang ini bisa sebesar diameter sebuah planet. Yang terkecil, bisa diubah menjadi tusuk gigi. Ketika semua pedang nano emas hancur, sebuah pedang baru muncul. Boom! Pedang tak terkalahkan lainnya menyapu langit. Dunia terguncang. Ruang angkasa tiba-tiba runtuh. Lapisan pertama penghalang sihir, di bawah sapuan pedang ini, hancur berkeping-keping. Seluruh sihir benar-benar hancur, dan bahkan sihir warisan pulau yang didirikan oleh seorang terhormat puncak alam semesta ditembus oleh energi pedang. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu 30.000 mil seperti kekuatan penghancur. Saat ini, Huo Ling'er ketakutan. Dewi Peony ketakutan. Putra Xuanming ketakutan. Semua orang sombong itu ketakutan. Ria pedang membentang mil, dan sebuah pedang bersinar dingin melintasi galaksi. Apakah ini, pedang peradaban tingkat 7 puncak? Energi pedang ini benar-benar menembus warisan yang diletakkan oleh puncak yang mulia. Luar biasa, menakjubkan. Excalibur ini awalnya milikku, aku sangat menyesalinya. Hati putra Jianxin terpelintir seperti pisau, dan dia kesakitan. Rongga matanya memerah karena marah. Semakin kuat kekuatan pedang ilahi ini, semakin mentalitasnya akan runtuh. Tidak nyaman. Ingin menangis. Aku sendiri memberikan pedang tak tertandingi seperti ini kepada orang lain. Tapi dia masih tidak bisa mengalahkan orang ini, dan mustahil untuk mendapatkannya kembali. Sungguh mengejutkan. Kedua pedang suci itu sebenarnya menyatu satu sama lain. Jika saya tidak salah, pedang suci ini kemungkinan besar berasal dari peradaban kosmik tingkat 8. Dua bagian yang hilang dapat diotomatiskan menjadi pedang suci terpisah, dan masih dapat mempertahankan 6 kekuatan artefak peradaban tingkat, atau bahkan artefak peradaban tingkat telah mencapai tingkat pedang peradaban tingkat puncak. Aku tidak tahu apakah pedang suci ini telah mencapai bentuk sempurnanya. Jika ada bagian lain yang hilang, mungkin pedang ini sendiri adalah artefak peradaban tingkat 8. Keberuntungan Tuan Yan terlalu bagus, mungkinkah artefak semacam ini bisa diselesaikan? Aku hanya bisa mengatakan bahwa putra suci hati pedang takut dia akan kehilangan akal sehatnya, dan dia benar-benar menyerahkan kesempatan tak tertandinginya kepada orang lain. Apalagi yang bisa aku katakan? Ini mungkin kecerdasan yang luar biasa. Terima. Chen Yuan mengambil kembali Excalibur. Merasa segar untuk sementara waktu. Melihat para putra pilihan surga ini, mereka semua menatapnya dengan iri. Dia sepertinya tidak peduli. Mulai sekarang, aku akan memanggil kalian Taiko Xuan Yuanjian. Ding! Tuan rumah membuat penonton ketakutan, dengan temperamen yang baik. Ada dewi berkualitas tinggi yang belum terikat. Kekaguman dan obsesinya terhadap tuan rumah telah menembus 95 poin, dan dia telah berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat. Tuan rumah akan diberi hadiah plus 1 juta poin penguatan. Ding! Pengingat. Jika anjing penjilat belum terikat, poin kesukaan akan melebihi 100 poin, untuk mendapatkan hadiah kedua dan hadiah keterampilan. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini, 1.810.000. Sebuah prompt sistem terdengar di benakku. Chen Yuan melirik sekeliling. Benar saja, poin kesukaan Dewi Peony telah menembus 95 poin sejak entah kapan. Berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat. Penampilan penuh kasih sayang itu, meskipun tidak menunjukkan simpati, dapat dilihat bahwa dia telah lama diam-diam terikat pada Chen Yuan. Siapa? Bajingan mana yang menerobos penghalang perlindungan Pulau Laosu? Baru saja, seorang pendekar Tianjiao peringkat ke-6 galaksi terbang keluar dari pulau itu.
Dia adalah putra suci 7 pembunuh. Dia adalah orang yang kejam. Dia membunuh orang tanpa berkedip. Dia memiliki basis kultivasi tingkat 6 galaksi, ditambah pisau iblis penghisap darah. Sepanjang jalan, ada banyak putra suci Tianjiao yang telah mati di tangannya. Ratusan dari mereka, banyak putra suci tewas di bawah pedangnya bahkan sebelum mereka sempat menghancurkan warisan Ordo Putra Suci. Putra suci 7 pembunuh memfokuskan pandangannya, seolah-olah dia sedang menatap pedang ilahi di tangan Chen Yuan. Lumayan. Ini sebenarnya pedang peradaban tingkat 7 tingkat puncak. Pedang ilahi yang tak tertandingi seperti itu, kau, seorang anak tingkat ketiga galaksi, apakah Anda pantas memilikinya? Itu buang-buang uang. Aku memberimu kesempatan. Jika kau menyerahkan Excalibur, aku bisa menyelamatkan hidupmu untuk sementara waktu, terlepas dari kesalahanmu menghancurkan mantra Pulau Warisan. Putra 7 pembunuh itu tampak acuh tak acuh. Suaranya tenang, tetapi ada nada yang tak terbantahkan dalam ucapannya. Kedua pedang suci itu ditolak dan diubah menjadi pedang suci peradaban tingkat 7 puncak. Meskipun Chen Yuan telah memurnikan dan mengakui gurunya sebelumnya, dia berhak untuk mengendalikannya. Tetapi jejak spiritual dari Excalibur yang diintegrasikan kembali akan melemah. Itu perlu dimurnikan lagi. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk merebut artefak itu. Yang lain tidak berani maju. Tetapi dia berani membunuh putra suci 7 kali, karena dia sama sekali tidak mengenal Tuan Yan. Aku hanya tahu bahwa anak di depanku hanya peringkat ketiga Xinghe. Bahkan jika dia memegang pedang peradaban tingkat 7, dia mungkin bukan lawannya. Putra 7 pembunuh adalah orang yang menerobos penghalang pertama berkat kekuatannya sendiri. Bab 1285. Aku mengerti maksudmu, kau ingin memerasku. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan bertanya kepada putra 7 pembunuh dengan tenang. Kau bisa memahaminya seperti ini, sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Putra suci 7 pembunuh mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan niat membunuh meledak di matanya. Harta ilahi yang tak tertandingi, yang mampu tinggal di sana. Kau adalah galaksi tingkat ketiga, dan kau sama sekali tidak layak. Area kosmik. Chen Yuan melangkah maju, dan kabut tebal tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, sepenuhnya menyelimutinya dan putra 7 pembunuh. Semua penglihatan dan persepsi mental langsung terblokir. Medan apa ini? Ini benar-benar bisa membuat tempat duduk ini tidak bergerak. Tapi apakah kau pikir ini bisa menjebakku? Alam Dewa Pembunuh. Tidak, alam Dewa Pembunuh telah ditekan. Sepertinya aku telah meremehkanmu, yang terhormat mewarisi, menghancurkan langit. Pisau iblis penghisap darah, hancurkan. Harus diakui. Putra 7 pembunuh masih memiliki kekuatan. Di bawah belenggu alam kosmik, dia mampu membebaskan diri secara paksa. Tapi jelas, kali ini, dia ditakdirkan untuk menghantam lempengan besi. Akan mengguncang, lingkungan di lingkungan. 1000 lingzu ilusi, perbudakan jiwa. Dengan dentuman, sebelum putra 7 pembunuh dapat bergerak, kesadaran jiwanya hancur dalam sekejap. 1000 lingzu ilusi ini, sebagai artefak peradaban tingkat 7, tidak hanya memiliki fungsi melindungi jiwa asli, tetapi juga membantu pemiliknya dan memperbudak kesadaran jiwa orang kuat lainnya. Biarkan ia hidup selamanya dan tidak pernah dikhianati. Tentu saja, syarat untuk memperbudak jiwa pihak lain adalah bahwa kehendak jiwa Anda harus lebih kuat daripada pihak lain. Jika tidak, akan terjadi serangan balik. Setelah beberapa saat, putra 7 pembunuh menyerah melawan. Matanya perlahan menjadi kabur. Aku lupa memberitahumu, kekuatan mentalku telah mencapai tingkat ke-9 galaksi, dan kehendak jiwaku adalah tingkat penguasa kosmik. Mulai hari ini, kau akan menjadi anjing di bawah perintahku. Chen Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Baik, guru. Putra suci 7 pembunuh berlutut dengan satu lutut dan mengangguk dengan ekspresi datar. Di alam mimpi 1000 fantasi, Chen Yuan dengan paksa membersihkan ingatannya dan menghancurkan tekadnya. Hal itu langsung meninggalkan jejak yang tak terhapuskan jauh di dalam jiwanya. Seolah-olah Chen Yuan memang ditakdirkan untuk menjadi tuannya. Perintah tuannya berada di atas segalanya. Lebih tinggi dari langit, lebih besar dari bumi. Akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupnya jika ia bisa mati dalam pertempuran untuk tuannya. Benar, pertama kali aku menggunakan serangan jiwa, aku memperbudak putra pilihan surga galaksi tingkat 6. Ini jauh lebih berguna daripada membunuh. Chen Yuan berubah pikiran. Mungkin putra Tianjiao lainnya akan berkhianat, tetapi mereka yang diperbudak oleh jiwa mereka pada dasarnya tidak mungkin berkhianat. Membiarkannya bergabung dengan aliansi kapak raksasa pasti akan membantu pasukan aliansi untuk bersatu. Dapat lebih baik melaksanakan kehendak Presiden Yan. Ketika kabut menghilang, semua orang sangat terkejut menemukan bahwa putra suci 7 pembunuh benar-benar berlutut di depan Chen Yuan. Apakah ini masih putra 7 pembunuh yang sangat ganas? Dia rela menanggung penghinaan dengan berlutut. Seharusnya takut dipukuli. Kekuatan Tuan Yan tak terukur.
Para Tianjiao Shengzi ini awalnya berpikir bahwa jika Qixia Shengzi dapat bersaing dengan Tuan Yan, mereka mungkin dapat memanfaatkan situasi yang kacau. Tetapi ini jelas merupakan situasi yang menghancurkan. Diperkirakan hanya penjahat tak tertandingi yang telah memasuki tanah suci ketujuh yang dapat melawan Tuan Yan. Tepat ketika hati semua orang berdebar kencang. Tiba-tiba, token anak suci warisan di tangan semua orang menyala lagi. Ding! Selamat kepada Tongtian Shengzi, yang telah berhasil memasuki tempat suci ke-8, dan saat ini berada di peringkat ketiga dalam peringkat anak suci alam semesta. Jumlah pewaris tanah suci pertama saat ini, 892,33 triliun. Jumlah pewaris tanah suci kedua saat ini, 6.699 miliar. Jumlah pewaris tanah suci ketiga saat ini, 38 miliar. Jumlah pewaris tanah suci keempat saat ini, 98.626. Jumlah pewaris tanah suci kelima saat ini, 8.999. Jumlah pewaris tanah suci keenam saat ini, 275. Jumlah pewaris tanah suci ketujuh saat ini, 10. Jumlah pewaris tanah suci ke-8 saat ini, 3. Lihat pesan ini. Hampir semua putra Tianjiao tercengang astonished. Putra suci Tongtian juga menerobos ke tanah suci ke-8. Ya Tuhan, terlalu banyak monster Tianjiao tahun ini, dan sebenarnya ada 3 putra suci pewaris yang menerobos masuk ke tanah suci ke-8. Tidak. Terutama dibandingkan sesi sebelumnya, hanya ada 1 penjahat yang menerobos tanah suci ke-7, tetapi tahun ini, ada sebanyak selusin orang yang menerobos tanah suci ke-7. Bukan hanya ada lebih dari selusin Tianjiao tingkat atas, tetapi lihatlah tanah suci kedua dan tanah suci ketiga. Jumlah anak suci telah meningkat secara signifikan. Saya khawatir jumlahnya lebih dari 1,5 bintang lebih banyak dari sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, terakhir kali tanah suci dibuka kurang dari setahun yang lalu, hanya ada beberapa puluh juta Tianjiao yang mampu menerobos tanah suci ketiga, tetapi tahun ini mencapai 38 miliar. Ini mungkin lebih dari 100 kali lipat dari itu. Tanah suci ketiga saat ini. Setidaknya setengah dari putra-putra pewaris membawa panji kapak. Melihat momentum ini, sangat mungkin untuk mengembangkan pasukan aliansi puluhan miliar. Chen Yuan melirik data tersebut. Memutuskan untuk bergerak ke tanah suci ketujuh. Menyeberangi 100 pulau. Chen Yuan tiba di lapisan perisai penghalang kedua. Lihat, ada pulau lain di depan, yang merupakan warisan Yang Mulia Samsara. Yang Mulia Samsara adalah Yang Mulia Semesta yang terkenal dan tak terkalahkan di alam semesta. Reputasinya telah mengguncang galaksi selama 3.000 juta tahun. Jue reinkarnasi tertinggi yang dia praktikkan adalah praktik kosmik tertinggi. Itu adalah sisa dari praktik tertinggi yang diwariskan oleh peradaban tingkat ke-9. Itu kemudian direvisi dan disempurnakan oleh Yang Mulia Reinkarnasi dengan kebijaksanaan tertinggi. Tentu saja, warisan agung dari Yang Mulia yang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang dapat Anda peroleh dengan perintah warisan putra suci. Anda harus memiliki hubungan yang telah ditakdirkan sebelum Anda dapat memasukinya. Jika Anda bukan orang yang telah ditakdirkan, maka Gu Yuezi, Hun Yuansheng tidak akan memiliki kesempatan bagi penjahat seperti itu. Jika kau ingin melihat apakah kau memiliki takdir, kau harus terlebih dahulu menembus lapisan kedua penghalang sihir, kan? Lapisan kedua penghalang sihir sudah sekuat perisai energi penguasa kosmik utama, dan tingkat kesulitannya hampir sama dengan lapisan pertama. 10 kali lipat penghalangnya. Artinya, kau mungkin perlu mengerahkan kekuatan serangan seorang tokoh terhormat tingkat junior untuk menembus penghalang sihir ini. Seorang Tianjiao Shengzi tingkat 6 galaksi baru saja selesai berbicara. Chen Yuan melambaikan tangannya dan meninjunya. Penghalang sihir tiba-tiba hancur. Bahkan langsung membelah lubang selebar 3 meter. Chen Yuan mendorongnya dengan santai. Lalu dia mendorong Lan Xingyue yang berada di sampingnya masuk. Xingyue, kau masuk duluan, aku akan menyusulmu nanti. Ini, kekuatan pukulannya sebanding dengan pukulan overload. Apakah ini penyucian daging? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Semua putra kebanggaan surga terkejut. Kecuali 7 pembunuh, bahkan selusin putra pilihan surga yang telah menembus lapisan penghalang pertama dengan kekuatan mereka sendiri, semuanya merasa merinding saat ini. Dewi Zilan, kau akan menjadi yang berikutnya, jadi bersiaplah. Chen Yuan kembali melayangkan pukulan keras. Bab 1286. Penghalang sihir tiba-tiba hancur. Dewi Zilan bereaksi cepat, dia segera menampakkan sosoknya, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, dia menembus penghalang sihir. Pintu masuk penghalang langsung tertutup. Itu. Adik Wollinger, apakah kau ingin masuk? Aku akan membantumu membuka celah, kau cari waktu yang tepat untuk melewatinya. Tanya Chen Yuan seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Begitu kata-kata ini keluar, Wollinger, yang awalnya ingin putus dengan Chen Yuan, langsung terjerat dalam jebakan tak terbatas. Dengan kekuatannya saat ini, jelas sangat sulit untuk menembus penghalang kedua.
Bahkan jika dia memiliki bola roh api suci dan telah menguasai lebih dari selusin jenis api ilahi kosmik, kemungkinan untuk menembus penghalang kedua masih tidak terlalu tinggi. Akar permasalahannya adalah tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Hanya tingkat pertama galaksi. Jika dia bisa mencapai kultivasi Singhe tingkat ketiga, dia yakin bahwa dengan seni api Dewa Kekacauan, kartu tersembunyi api mendalam 9 langit, dan bola roh api suci, dia pasti akan mampu meledakkan kekuatan serangan tingkat penguasa. Berhasil menembus penghalang. Tetapi situasi saat ini adalah tingkat kultivasinya terlalu rendah, bahkan jika dia menggunakan kartu pamungkasnya, kemungkinan untuk menembus penghalang kedua masih kurang dari %. Sebaliknya, itu mungkin akan mengungkap kartu truf dan diincar oleh orang lain. Bagaimanapun, Jiutian Xuanhuo adalah salah satu dari 10 api ilahi teratas di alam semesta, dan dia tidak percaya bahwa Tianjiao Shengzi lainnya tidak akan tergoda. Namun, jika aku menerima bantuan Chen Yuan lagi, aku mungkin benar-benar tidak bisa berpisah darinya. Orang yang kusukai di hatiku adalah kakak Hunyuan. Aku tidak bisa begitu dekat dengan Tianjiao pria lainnya. Terlebih lagi, aku sangat menyayanginya, jadi aku tidak bisa menerima begitu banyak bantuan darinya. Kalau tidak, aku akan benar-benar bingung. Aku juga tidak membiarkan diriku menjadi wanita dengan hati yang tidak stabil, setengah hati, hanya makan apa yang ada di mangkuk dan melihat apa yang ada di panci. Boom! Chen Yuan tidak menunggu dia berbicara, dan menghancurkan penghalang itu dengan satu pukulan. Adik Huolinger, cepatlah. Melihat lubang itu hampir mengecil, Huolinger dengan tegas berubah menjadi kilat dan melewatinya dalam sekejap mata. Terima kasih. Usaha kecil dengan sedikit usaha bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai, dan pintu masuk gua pun tertutup. Kakak Chen Yuan, aku juga ingin masuk, bisakah kau membantuku? Long Yan meminta bantuan. Tidak ada alasan mengapa Chen Yuan membantu ketiga gadis itu, tetapi meninggalkannya sendirian. Menghadapi situasi ini, dia harus mengambil inisiatif. Roh, Chen Yuan mengangguk. Lagi pula itu hanya pukulan. Demi kontribusimu sebesar 100 juta poin peningkatan, aku akan membantumu sekali. Chen Yuan kembali menghancurkan penghalang dengan pukulan. Long Yan juga masuk. Siapa itu? Apakah ada di antara kalian yang ingin memasuki lapisan kedua penghalang sihir? Cukup keluarkan artefak peradaban tingkat 6, dan harganya sangat wajar. Apakah kau tidak tertarik pada warisan tertinggi dari Yang Mulia Alam Semesta tak terkalahkan? Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan bertanya dengan lantang kepada sekelompok penonton. Lagi, aku sudah tertipu sekali, dan kalian masih ingin aku tertipu untuk kedua kalinya. Tidak mungkin, mungkin tunggu sebentar, lapisan kedua penghalang ini juga sudah benar-benar hancur. Benar, dan di dalam penghalang kedua, hanya ada satu pulau. Warisan Yang Mulia Alam Semesta tak terkalahkan di sana bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan sama sekali. Semuanya bergantung pada kesempatan dan keberuntungan. Bahkan jika kita melewatinya, kita mungkin tidak bisa mendapatkan apapun. Putra-putra Tianjiao lainnya, yang jelas pernah digigit ular, takut pada tali sumur selama 10 tahun. Terutama putra hati pedang. Wajahnya sudah pucat pasi. Memikirkan bahwa yang hilang adalah pedang peradaban tingkat 7, itu menyakitkan hatiku. Aku ingin pergi, tetapi aku tidak memiliki artefak peradaban tingkat 6 untuk ditukar. Aku punya 20 botol embun Huasen di sini. Ini adalah produk khusus bintang Huasen. Minum satu tetes, dan kau akan awet muda selamanya. Ia memiliki efek meningkatkan penampilan dan pesona. Efeknya, jika seorang wanita meminumnya, itu juga dapat membuat tubuh memancarkan aroma yang elegan dan lembut. Dewi Peony mengeluarkan sebotol embun berwarna-warni. Jelas, nilai benda ini sepenuhnya bergantung pada individu. Jika Anda sangat memperhatikan penampilan dan temperamen Anda, nilai Huasenlu akan tak ternilai. Tetapi jika Anda tidak peduli, benda ini tidak terlalu berharga. Namun bagaimanapun juga, Huasenlu tidak dapat dibandingkan dengan artefak peradaban tingkat 6. Mata Chen Yuan berbinar. Bukankah ini artefak legendaris untuk memikat wanita? Boleh saya tanya, wanita mana yang tidak suka kosmetik? Dan ini masih kosmetik terbaik yang membuat Anda awet muda selamanya. Setelah kembali ke bumi, setiap orang akan menyiapkan sebotol sebagai hadiah. Ya, aku sangat menyukai ini. Berubah. Terima kasih Yang Mulia Chen Yuan. Dewi Peony tersenyum. Tingkat kesukaannya meningkat menjadi 96 poin. Dia tentu tahu bahwa sesuatu seperti Huasenlu tidak dapat dibandingkan dengan artefak peradaban tingkat. Chen Yuan bersedia membantu dalam hal ini, mungkin itu akan menarik baginya. Ini membuatnya sangat bersemangat. Jika Anda dapat mengembangkan hubungan kultivasi ganda dengan Yan Zong, seorang jenius tak tertandingi seperti Tuan Yan, itu akan menjadi berkah besar dalam hidup. Jangan meminta perbedaan, cukup minta apa yang pernah Anda miliki. Di era galaksi yang panjang, itu sudah cukup untuk menemukan kebahagiaan jangka pendek.
Dewi Peony sangat terbuka tentang aspek ini. Salah satu hobi besarnya dalam hidupnya adalah merebut pria dari para Santa Tianjiao lainnya. Untuk membuktikan pesonanya. Tapi dia tidak menghargainya setelah mendapatkannya. Dia menyukai tantangan yang sulit. Tuan Yan adalah mangsanya berikutnya. Boom! Chen Yuan menghancurkan penghalang dengan satu pukulan, dan Dewi Peony memasukinya sesuai keinginannya. Chen Yuan juga mendapatkan 20 botol Hua Shenlu. Kenapa tidak kau coba dan lihat apa efeknya? Chen Yuan membuka sebotol embun bunga. Golum, golum. Dia meminumnya dalam 2 atau 3 tegukan. Dingin, sepertinya cukup nyaman. Chen Yuan mengeluarkan cermin dan melihatnya, dan sepertinya tidak ada perubahan. Mungkinkah ketampananku telah mencapai tingkat maksimal, dan tidak ada ruang untuk peningkatan? Atau, benda ini sama sekali tidak berpengaruh. Chen Yuan menyimpan cermin itu, bertanya-tanya apakah dia telah ditipu. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia tidak bergantung pada penampilannya untuk mencari nafkah. Tentu saja, tidak perlu Dewi Peony berbohong kepadanya dalam hal ini. Efek meminum Hua Shenlu tidak langsung, tetapi akan membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk secara bertahap berubah secara halus. Semakin jelek seseorang, semakin besar efek perubahannya. Memang sangat sedikit ruang bagi Chen Yuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal ini. Satu pukulan lagi. Penghalang sihir tiba-tiba hancur, dan Chen Yuan akhirnya melangkah masuk. Lan Xingyue, Dewi Zilan, Huo Linger, Long Yan, dan Dewi Peony sudah berbaris dan menunggu. Sepertinya memang hanya ada satu pulau di sini. Mengapa kita tidak pergi ke Pulau Warisan yang mulia Samsara dan mencobanya? Mungkin saja orang yang ditakdirkan itu ada di sana, saran Pendeta Zilan. Kudengar, selama kau mempelajari formula reinkarnasi tertinggi, bahkan jika kau dibunuh oleh musuh, kau masih bisa mempertahankan ingatanmu dan bereinkarnasi, kata Dewi Peony dengan penuh semangat. Bab 1287. Pulau Warisan yang ditinggalkan oleh sang bangsawan tak terkalahkan terakhir sangat besar. Luasnya sekitar 3 kali lipat Pulau Jepang. Bahkan bisa disebut sebidang tanah kecil. Seluruh pulau dapat dibagi menjadi pulau dalam dan pulau luar. Pulau dalam dikelilingi oleh perisai energi yang sangat kuat, dan tampaknya seseorang hanya dapat memasukinya setelah melewati ujian. Tidak ada batasan di pulau-pulau luar. Energi kosmiknya sangat murni. Saat aku melangkah ke pulau ini, aku merasakan energinya bergerak lebih cepat. Hah, apa ini? Dengan penasaran, Long Yan mengambil sebuah batu berkilau di pantai. Lagi pula, perempuan memang tertarik pada benda-benda berkilau. Ini, kristal roh galaksi. Ini benar-benar kristal roh galaksi. Pendeta Zilan terkejut. Semua orang tercengang. Gadis ini secara acak mengambil batu di tanah, ternyata itu adalah kristal roh galaksi yang legendaris. Kristal roh galaksi adalah kristal energi kosmik yang sangat berharga. Energi yang terkandung di dalamnya berkualitas sangat tinggi, sangat baik untuk penyerapan, dan jauh lebih kuat dari 1000 kali lipat batu esensi bintang. Di alam semesta, harga kristal roh galaksi mencapai 100 juta koin galaksi. Faktanya, kristal roh galaksi adalah sumber daya kultivasi tingkat tinggi. Tidak ada jaminan bahwa uang dapat ditukarkan. Ini adalah sumber daya kultivasi eksklusif untuk yang kuat. Ada manfaat yang sangat besar menggunakan kristal roh galaksi untuk kultivasi. Tidak hanya kecepatan peningkatannya lebih cepat, tetapi juga ranahnya lebih stabil. Lihat, sepertinya ada satu lagi di depan. Bukan hanya satu atau dua, sepertinya ada banyak kristal galaksi di pulau ini. Seharusnya tidak ada urat galaksi di pulau ini, kan? Long Yan berkata dengan ekspresi terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak bernapas cepat. Lihat, sepertinya ada tulisan di dinding batu di depanmu. Tingkat pertama, Jue reinkarnasi tertinggi. Mereka yang telah menyelesaikan tahap pertama latihan ini dapat memasuki pulau bagian dalam dari Pulau Warisan dan menerima warisan dewa. Pulau ini adalah artefak peradaban tingkat 7 yang disebut Samsara Langit dan Bumi, yang berisi urat ilahi asli galaksi, yang dapat berakar di alam semesta, berubah menjadi gua langit dan bumi, yang secara otomatis dapat menghasilkan kristal roh galaksi. Jika Anda mendapatkan pewaris dewa, semua yang ada di pulau itu menjadi milik Anda. Lihatlah penjelasan di dinding batu. Semua orang semakin terkejut. Latihan tingkat atas dari jurus reinkarnasi tertinggi ini sebenarnya digambarkan begitu saja di dinding batu. Tentu saja, dinding batu ini bukanlah dinding batu biasa, jika tidak, ia tidak akan bertahan selama ribuan tahun. Hanya saja orang-orang tidak menyangka bahwa harta karun tertinggi seperti itu tampaknya tidak perlu memasuki pulau bagian dalam. Setiap orang yang memasuki lapisan kedua penghalang sihir tampaknya dapat mempraktikkannya. Ini benar-benar terbuka. Ini sangat berbeda dari warisan yang mulia alam semesta lainnya. Bagaimana kalau kita mencobanya? Lan Xingyue menyarankan. Ayo. Kelima gadis itu duduk bersila dan mulai mencoba memahami. Jelas, latihan ini sulit dipraktikkan.
Tampaknya seseorang perlu memahami kekuatan reinkarnasi untuk mempraktikkan seni reinkarnasi tertinggi. Lalu masalahnya muncul. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan reinkarnasi jika saya tidak mempraktikkan seni reinkarnasi tertinggi? Jika saya memiliki kekuatan reinkarnasi, saya kira formula reinkarnasi tertinggi pasti sudah disempurnakan sejak lama. Ini adalah lingkaran tak berujung. Bagaimana mungkin ada telur jika tidak ada ayam sejak awal? Hanya ketika ada telur, ayam dapat menetas, dan hanya ketika ada ayam, telur dapat diletakkan. Telur bertelur, ayam bertelur, lingkaran tak berujung. Masalahnya adalah tidak ada ayam dan tidak ada telur, dan siklus ini tidak dapat dimulai sama sekali. Tidak heran warisan yang mulia samsara begitu terang benderang di depan mata kalian, tetapi tidak ada yang mengambil pulau ini selama puluhan juta tahun. Ternyata kalian sama sekali tidak bisa melakukannya. Sistem, berapa banyak poin penguatan yang dibutuhkan untuk memahami tahap pertama seni reinkarnasi tertinggi? Ding! Latihan ini adalah sisa-sisa peradaban tingkat 9, dan pihak penyelenggara dapat menggunakan 1000 juta poin peningkatan untuk menyelesaikan latihan ini. Jika kau tidak menyelesaikannya, bisakah kau berlatih? Ding! Fragmen latihan peradaban tingkat 9 telah dimodifikasi oleh generasi selanjutnya. Tingkat tertinggi hanya dapat mencapai tingkat penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Ini dapat menghabiskan 50 poin penguatan. Ini adalah langkah pertama untuk memahami versi pengemis dari formula reinkarnasi. Apa maksudmu dengan edisi pengemis? Mengapa kedengarannya begitu kasar? Menghabiskan 50 poin peningkatan untuk berlatih versi pengemis dari keterampilan itu, rasanya agak rendah. Masalahnya adalah hadiah dari warisan ini luar biasa. Ada juga sebuah pulau yang dapat diambil langsung. Tepat ketika Chen Yuan ragu-ragu. Dinding batu yang tidak bergerak selama bertahun-tahun. Tiba-tiba memancarkan cahaya reinkarnasi yang terang. Seberkas cahaya tiba-tiba menyinari tubuh Wollinger yang telah berbaring. Tiba-tiba, seluruh pulau besar itu mulai bergetar hebat. Itu seperti gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Di sekitar pulau, karena getaran pulau raksasa itu, terjadi tsunami yang tak terbatas. Boom! Cahaya ilahi yang sangat besar menyapu langit. Cahaya suci yang terang tampak menerangi seluruh tempat suci ke-6. Ini, cahaya reinkarnasi, warisan reinkarnasi yang mulia, dan itu diperoleh oleh seseorang. Sial, siapa yang mendapatkan warisan yang mulia samsara? Siapa lagi selain Tuan Yan, dia bisa menghancurkan penghalang penguasa dengan satu pukulan. Wajar jika orang mesum seperti ini bisa mendapatkan warisan reinkarnasi yang mulia. Bukankah Tuan Yan akan menjelajahi tanah suci tingkat 7? Seharusnya mungkin baginya untuk memasuki tanah suci tingkat 7. Lagi pula, dia masih memiliki artefak peradaban tingkat 7 di tangannya yang belum dia gunakan. Semua putra-putra kebanggaan surga membicarakannya. Mungkin mereka terkejut sebelumnya, tetapi sekarang mereka sangat tenang. Karena ada orang mesum seperti Tuan Yan di tanah suci ke-6, segalanya mungkin. Tapi kali ini, benar-benar bukan Chen Yuan yang membuat keributan. Aku telah menunggu selama ribuan tahun untuk orang yang ditakdirkan ini, dan akhirnya, dia datang. Sebuah suara kuno dan agung bergema di tengah pulau raksasa itu. Detik berikutnya, daya hisap yang sangat besar langsung menyedot Wollinger ke dalam pulau bagian dalam. Chen Yuan samar-samar tahu mengapa ini terjadi. Berhasil, adik Wollinger telah memperoleh warisan reinkarnasi yang mulia. Pendeta Zilan berkata dengan iri. Sejauh ini, Lan Xingyue telah memperoleh warisan yang mulia Gorevin, dan Wollinger juga telah menerima warisan yang mulia reinkarnasi. Tiga dewi yang tersisa, Zilan, Long Yan, dan Peony, lebih memalukan. Sekarang situasi ini. Mereka dapat mundur ke lapisan penghalang kedua dan memilih warisan yang mulia tingkat puncak, atau mereka dapat memilih untuk maju bersama Chen Yuan dan menyerang tanah suci ke-7. Dengan penghalang sihir ini, sangat mudah untuk mundur dari dalam keluar, pada dasarnya tidak akan ada perlawanan besar, dan sangat sulit untuk masuk dari luar ke dalam. Kekuatan penghalang ketiga diperkirakan 10 kali lebih kuat daripada penghalang kedua. Kekokohannya telah mencapai tingkat penguasa alam semesta menengah. Tingkat penghalang ruang ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh orang biasa. Ayo pergi. Mari kita maju, menuju tanah suci ke-7. Memasuki tempat suci ke-7 jelas merupakan hal yang sulit bagi Tian Jiao Shengzi biasa. Pada usia kurang dari 5.000 tahun, kekuatan serangan seorang penguasa kosmik tingkat menengah dapat membuka pintu ruang angkasa. Monster tertinggi semacam ini langka di alam semesta. Bahkan jika itu adalah tingkat ke-10 galaksi, saya khawatir kekuatan hukum tertentu harus dipahami hingga 100% tingkat ketiga, atau kekuatan domain harus dipahami hingga 100% tingkat ketiga. Hanya dengan begitu kekuatan tempur seorang penguasa kosmik tingkat menengah dapat dilepaskan. Tetapi pada usia tahun, bahkan mereka yang menembus tingkat pertama galaksi pun langka. Menembus tingkat kelima atau keenam galaksi pada usia ini sudah sangat luar biasa. Ingin memahami lapisan ketiga hukum atau domain hingga tingkat yang begitu mendalam.
Ini sama sekali tidak mungkin. Jadi Anda perlu menggunakan kekuatan artefak. Tetapi kekuatan artefak yang dapat Anda tampilkan memiliki hubungan tertentu dengan kekuatan Anda sendiri. Bab 1288. Chen Yuan, Dewi Zilan, Lan Xingyue, Long Yan, dan Dewi Peony terus terbang menuju kedalaman laut. Tiba-tiba, di laut yang tadinya tenang, seekor naga biru raksasa dengan panjang meter melompat keluar dari laut, dan melancarkan serangan mematikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak, apakah itu naga laut dalam, keturunan binatang kosmik tingkat tinggi, atau naga laut dalam tingkat ketujuh dari galaksi? Wajah Dewi Peony memucat, karena naga laut dalam ini menyerangnya terlebih dahulu. Naga laut dalam yang perkasa itu tiba-tiba melancarkan serangan secepat kilat. Begitu cepatnya sehingga orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Belah udara dengan satu kata. Chen Yuan menjepitkan jarinya menjadi pisau dan mengayunkannya di udara. Sebuah retakan di ruang angkasa memotong sisik naga laut dalam yang sangat keras dalam sekejap. Naga biru raksasa dengan panjang meter ini terpotong di pinggangnya di bawah satu jari. Kekuatan satu jari begitu mengerikan. Dewi Peony tercengang. Naga laut dalam tingkat ketujuh galaksi Bima Sakti yang agung menghilang begitu saja. Kau jelas hanya memiliki tingkat ketiga Xinghe, dan kau tidak menggunakan artefak dan peralatan apapun, tetapi dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau benar-benar membunuh naga langit berbintang tingkat ketujuh Xinghe dengan satu jari. Ini adalah garis keturunan binatang suci tingkat tinggi di alam semesta. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat ke-8 galaksi ras manusia. Mungkinkah kultivasi tingkat ketiga Xinghemu itu palsu? Kau telah menggunakan artefak khusus untuk menutupi tingkat sebenarnya. Tapi itu sama sekali tidak mungkin. Aku menyaksikan dia menembus kelas Xinghe, dan dia langsung menembus dari tingkat ke-10 galaksi ke tingkat ketiga galaksi. Ini tidak hanya tidak memiliki dasar yang tidak stabil seperti yang dibayangkan, tetapi dilihat dari kekuatan tempurnya yang sebenarnya, itu telah jauh melampaui kategori galaksi tingkat ketiga, yang benar-benar tidak dapat dipahami. Tingkat keberuntungan di atas kepala Dewi Peony telah sedikit meningkat lagi, dan telah naik menjadi 97 poin. Lumayan. Membelah udara memang merupakan keterampilan yang diciptakan sendiri. Keuntungan terbesar dari keterampilan yang diciptakan sendiri adalah bahwa dengan peningkatan kekuatan Chen Yuan, kekuatan keterampilannya juga akan meningkat bersamaan, tidak ada batas atas sama sekali. Selain itu, hukum, domain, dan kemauan dapat dipadatkan hanya dengan satu jari. Kekuatan yang meledak saat ini sungguh tak terbayangkan. Pada level yang sama, hukum, domain, dan kemauan Chen Yuan jauh lebih unggul daripada yang lain, ditambah dengan output maksimal dari keterampilan yang diciptakannya sendiri, jari ini mungkin tidak mampu menghentikan galaksi tingkat 7, apalagi galaksi tingkat 9. Naga sebesar ini seharusnya cukup untuk makan selama beberapa hari. Lain kali aku akan memasak barbeque makanan laut untuk kalian. Chen Yuan tertawa. Dengan sangat terampil mengupas dan memotong, dia membagi tubuh naga raksasa itu menjadi 5 bagian, dan masing-masing memberikan satu bagian, dan akhirnya memasukkan bola naga ke dalam cincin interspasial. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Sepertinya wilayah laut ini sebelumnya ditekan oleh napas penguasa alam semesta, dan raksasa laut dalam ini tidak berani mendekat. Setelah meninggalkan jangkauan pulau warisan, tentu saja tidak lagi aman. Kita benar-benar ceroboh sebelumnya. Jalan selanjutnya mungkin akan berbahaya, kita harus berhati-hati. Pendeta Zilan berkata dengan wajah serius. Pada awalnya, semua orang masih sangat serius. Di laut dalam ini, memang ada lebih dari satu monster. Dan levelnya umumnya di atas level ke-6 galaksi. Cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. 1 kepala, 10 kepala, 100 kepala. Ketika 100 monster laut dalam raksasa melompat keluar dari permukaan laut dan dipenggal oleh Chen Yuan dengan lambaian tangannya. Semua orang langsung menjadi mati rasa. Dengan Chen Yuan di sekitar mereka, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Bahkan jika mereka dikepung oleh 10 monster laut dalam orde ke-7 Bima Sakti sekaligus. Masih kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan pertempuran. Hampir sesak napas. Benar, monster laut dalam raksasa ini adalah ras yang bagus dan level super tinggi, dan mereka semua tumbuh dengan meminum air kehidupan untuk waktu yang lama. Yuan, padatkan tubuh fisik dan tingkatkan efek kultivasi. Berkultivasi di lingkungan ini, sepertinya tidak akan lama lagi sebelum kau bisa menembus level ke-4 galaksi. Ada pertempuran, sumber daya, dan air kehidupan untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Dalam lingkungan yang unik seperti itu, dampak peningkatan basis kultivasi sulit dibayangkan. Semua itu berkat pengaturan dan pertimbangan dari ras manusia tingkat tinggi. Putra pilihan surga yang mampu menembus lapisan penghalang kedua hampir semuanya dapat melepaskan kekuatan serangan penguasa alam semesta dalam keadaan tertentu. Dan bagi seorang ahli tingkat ini,
menghadapi raksasa laut dalam tingkat ke-6, ke-7, dan bahkan ke-8 galaksi, peluang untuk menang sangat besar. Jadi tidak terlalu berbahaya. Lebih tepatnya, itu adalah suplemen hebat yang dirilis oleh para ahli secara gratis, yang sengaja memberikan sumber daya pelatihan Anda, dan itu juga dapat meningkatkan pengalaman tempur Anda. Waktu berkedip. Hanya 1 bulan berlalu. Chen Yuan membawa beberapa gadis dan terbang sejauh mil, memenggal ribuan binatang laut dalam raksasa. Lan Xingyue, Dewi Zilan, dan Long Yan, setelah mengonsumsi suplemen selama sebulan berturut-turut. Kekuatan mereka akhirnya menembus tingkat kedua galaksi. Dewi Peony bahkan menembus tingkat keempat galaksi. Chen Yuan berhasil menembus, hanya sedikit kurang. Lihat, sepertinya ada benua di depanmu. Long Yan menunjuk dengan jarinya. Apakah ini benar-benar daratan utama? Di garis pantai, sepertinya ada penghalang sihir yang menghalangi seluruh garis pantai, membagi dunia menjadi 2, dan mengisolasinya sepenuhnya. Apakah ini pintu masuk ke tanah suci ke-7? Chen Yuan bersiap untuk menguji kekuatan penghalang sihir. Tiba-tiba, di garis pantai tidak jauh, seorang anak suci pewaris terbang menuju pantai membawa mayat naga raksasa peringkat ke-8 galaksi. Menarik, 1 singhe tingkat 4, 1 singhe tingkat 3, 3 singhe tingkat 2, dan 5 pemula, dengan kultivasi yang begitu sedikit, mereka benar-benar dapat menembus penghalang kedua dan datang sejauh ini ke sini. Putra pilihan surga yang tegap, berambut panjang, dan bertelanjang dada itu berkata dengan agak main-main. Itu putra suci kegilaan, aku tidak menyangka dia ada di sini, putra gila. Apakah dia terkenal? Tanya Chen Yuan. Putra suci kegilaan, dia adalah salah satu penjahat teratas dalam kontes alam semesta tahun ini, dan dia juga pangeran tertua dari kekaisaran pertama planet beradab tingkat 7, bintang Batian. Ayahnya adalah seorang terhormat alam semesta junior, dan kakeknya adalah penguasa alam semesta tingkat tinggi. Konon, usianya kurang dari 5.000 tahun, dan kekuatan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 galaksi. Aku bertemu dengannya ketika aku berada di tanah suci ketiga. Dia mendaki puncak Dewa Emas dan hampir memecahkan rekor sebagai yang pertama dalam sejuta tahun. Dia hampir mencapai lantai 1 puncak Dewa Emas. Pada saat yang sama, di tanah suci keempat, ketika dia memahami prasasti domain, dia juga memahami domain emas hingga tingkat kesempurnaan kedua. Putra suci langit gila sangat kuat, dan dia adalah penguasa peradaban tingkat ke-7 No, yang arogan, kata Dewi Peony dengan tatapan kagum. Pada saat ini, 2 Tianjiao lagi datang dari langit. Kali ini seorang pria dan seorang wanita. Tampaknya seperti pasangan. Pria itu berpakaian putih, tampan dan gagah, dengan sikap bermartabat dan tegak, seperti seorang sarjana. Wanita itu cantik dan mempesona, dengan tubuh yang sangat seksi, sangat genit, dan menggugah jiwa. Temperamen mereka sangat berbeda. Namun sebaliknya, mereka seperti perpaduan antara pria emas dan wanita giok, yang terasa seperti pasangan yang tak tertandingi. Meng Hao, putra suci nomor 1 dari bintang Tianluo. Santo nomor 1 dari bintang jiwa bumi, Xiaoqi. Mereka semua kuat di tingkat ke-7 galaksi, dan kekuatan mereka luar biasa, mereka dapat disebut tak terkalahkan di tingkat yang sama. Dalam kompetisi planet beradab tingkat ke-7, mereka semua mencapai eksistensi tirani nomor 1. Dewi Peony tersentak. Tanpa diduga, ketiga sosok terkenal dan tak tertandingi ini semuanya terhenti di tempat suci ke-6, tidak mampu menembus penghalang terakhir. Bab 1289. Sungguh aneh. Tingkat kultivasi mereka, wajar jika dikatakan sulit untuk menembus lembah kehendak Gunung Seribu Roh Ilusi, tetapi mereka tidak hanya memasuki tanah suci ke-6, tetapi juga menembus 2 lapisan penghalang di sepanjang jalan. Di sini, mungkinkah kalian memiliki artefak yang tak tertandingi? Atau tubuh ilahi khusus di alam semesta? Jejak keraguan muncul di wajah Yao Xiaoqi yang memikat. Titik. Wajar jika tubuh ilahi khusus di alam semesta ini sangat jarang muncul. Bagaimana mungkin 5 muncul sekaligus? Berapa banyak? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meng Hao, dan saya adalah murid sejati ketiga dari Yang Mulia Bintang Tianluo. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? San Meng Hao bertanya dengan anggun. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu bagus. Tetapi di antara keempat gadis itu, semuanya tampak cantik dan menawan, dengan temperamen yang halus, seperti buah plum, anggrek, bambu, dan krisan, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Dibandingkan dengan Yao Xiaoqi di sampingnya, dia tidak kalah. Bagaimana lagi aku bisa datang ke sini? Tentu saja, aku datang jauh-jauh ke sini. Apa kau bicara omong kosong? Kata Chen Yuan dengan belak-belakan. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Sengzi Meng Hao langsung berubah gelap. Dia, Meng Hao, memperlakukan orang dengan rendah hati dan sopan santun, yang merupakan kultivasinya sendiri sebagai murid sejati Yang Mulia Tianluo. Tapi itu tidak berarti orang lain bisa berbicara tidak baik kepadanya. Terlebih lagi, orang ini hanyalah seorang pemula tingkat 3 galaksi.
Kau adalah seorang pemula tingkat 3 galaksi, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada putra suci pertama bintang Tianluo? Yang mulia sangat individual, berani menanyakan nama Anda. Nama saya Chen Yuan. Chen Yuan. Sengzi Menghao memikirkannya dalam hati, dan dia yakin dia tidak mengenal Chen Yuan. Belum pernah mendengar nama ini sama sekali. Dia pada dasarnya mengenal semua Tianjiao yang telah masuk dalam daftar atau memecahkan rekor apapun dalam pewarisan Ordo Anak Suci. Ketika Chen Yuan mendengar nama itu, dia hanyalah seorang pria kecil yang tidak dikenal. Lalu bagaimana kalian menembus lapisan kedua penghalang sihir? Sengzi Menghao terus bertanya. Ceritanya panjang. Kami sangat beruntung di sepanjang jalan, dan bertemu dengan seorang jenius tak tertandingi bernama Tuan Yan. Orang besar ini sangat kuat. Dia menghancurkan penghalang sihir dengan satu pukulan, menghancurkan fondasi formasi sihir, dan menyebabkan sihir itu runtuh. Kami mengikuti dari belakang dan masuk dengan mudah. Lapisan penghalang kedua juga hancur oleh pukulan Tuan Yan. Kita memancing di perairan yang bergejolak, dan baru saja sampai di sini. Chen Yuan menjelaskan singkat, menyebut nama Yan Zong. Ketiga orang yang sombong itu tiba-tiba terkejut. Dia, Tuan Yan, saya khawatir dia memiliki bakat yang menakutkan yang tidak kalah dengan Bu Yuezi, Hunyuan Sengzi, Tongtian Sengzi, dan monster tertinggi lainnya. Menghancurkan penghalang sihir tingkat penguasa dengan satu pukulan, itu pasti tubuh ilahi yang istimewa di alam semesta. Dia memecahkan rekor Dewa Api yang mulia di tempat suci ketiga, dan memecahkan rekor Kaisar Awal Mutlak di tempat suci kelima. Bakat seperti itu sungguh menakutkan. Kalian benar-benar beruntung. Izinkan saya bertanya, kekuatan reinkarnasi melonjak ke langit sebelumnya. Seseorang pasti telah memperoleh warisan reinkarnasi yang mulia. Apakah orang ini Presiden Yan? Putra Langit Gila bertanya dengan lantang. Ya, bagaimana kau tahu? Chen Yuan memasang ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan. Putra Menghao, Putra Mad Heaven, dan Yao Xiaoqi semuanya menunjukkan ekspresi seperti itu ketika mendengar kata-kata tersebut. Jika Anda ingin mempelajari formula reinkarnasi tertinggi, Anda harus menjadi orang yang kuat yang telah bereinkarnasi berulang kali sebelum dapat berlatih. Ketika batas waktu semakin dekat, mereka yang dapat bereinkarnasi hanya dapat bereinkarnasi berulang kali jika jiwa mereka dekat dengan yang mulia abadi yang tak terkalahkan. Benar, peluang keberhasilannya kurang dari %. Jika saya tidak salah, Bos Yan ini adalah guru alam semesta yang paling kuat dan tak terkalahkan. Sekarang setelah dia membangun kembali kehidupan pertamanya, pemahamannya tentang hukum alam dan kehendak jiwa akan sangat kuat. Itulah mengapa semua jenis rekor dapat dipecahkan, yang benar-benar di luar pemahaman putra pilihan surga biasa. Lagi pula, jika dia membangun kembali kehidupan pertamanya, dia akan menghindari banyak jalan memutar, dan terobosan kekuatannya secepat kilat. Pada dasarnya itu tidak berbeda dengan curang. Jadi, kita sama sekali tidak perlu membandingkan diri kita dengan sosok seperti Presiden Yan, sama seperti Anda tidak akan membandingkan diri Anda dengan yang mulia semesta, itu sama saja. San Menghao berkata demikian. Kata-katanya penuh dengan rasa hormat dan kekaguman kepada Tuan Yan. Tapi Chen Yuan ini berbeda. Kau hanyalah sampah tingkat 3 di galaksi. Atau ikan di perairan yang bergejolak. Untuk sampah sepertimu, bagaimana kau bisa memonopoli 4 wanita cantik sendirian, dan masih berbicara dengan nada netral seperti itu? Jika perlu, aku tidak keberatan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Biarkan kau tahu bagaimana mengekspresikan sikap hormatmu saat menghadapi pria kuat yang kekuatannya jauh melampaui dirimu. Saat ini, tatapan Chen Yuan telah tertuju pada Yao Xiaoqi. Kulit gadis ini tebal seperti lemak, dia menawan, matanya sedalam laut, dia anggun dan memesona, dia bisa disebut wanita tercantik dari generasinya. Tapi di antara alisnya, ada jejak kesucian. Dua temperamen yang sama sekali berbeda muncul di tubuhnya secara bersamaan. Terkadang murni, terkadang menggoda. Murni dan penuh nafsu. Bisa disebut tingkat tertinggi. Mata Chen Yuan tidak menyembunyikan dirinya. Ini membuat Yao Xiaoqi mengerutkan kening. Seorang anak laki-laki peringkat ketiga Xinghe, yang tatapannya begitu tak terkendali, dengan kekuatanmu, mengapa kau tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Sengzi Menghao melihat ini. Wajahnya menjadi semakin muram. Pria baik. Sungguh pria yang baik. Dia adalah putra suci nomor 1 Tianluoxing, kesombongan tak tertandingi dari peringkat ke-7 galaksi, dan dia belum melirik gadis di sebelahmu. Bagaimana mungkin kau menoleh dan melihat gadis di sebelahku? Apakah ini sesuatu yang bisa kau dapatkan? Konyol. Apakah kau sudah cukup melihat? Lihat lagi, dan aku akan mencungkil bola matamu, kata Yao Xiaoqi dingin. Begitu kata-kata ini keluar, dunia menjadi dingin. Satu sisi laut tiba-tiba membeku, dan salju lebat turun di langit. Namaku Chen Yuan, kurasa kau pasti akan mengingat nama ini di masa depan. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Yao Xiaoqi. Usia,
2836 tahun. Tinggi, 172 cm. Level, tingkat ke-7 galaksi, tingkat ke-47. Nilai wajah, 9,97 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 50 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, dia akan berhasil melakukan serangan balik dan mengubah identitasnya, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 3 juta poin. Keterampilan yang diberikan. Jurus beku galaksi, tingkat kedua niat pedang suci, teknik pemotongan ruang besar, jurus cahaya suci tingkat ke-8, ramalan agung, penyelesaian tingkat kedua domain cahaya suci, teknik pemurnian tubuh galaksi, hukum air tingkat ketiga 10%, lapisan ketiga hukum es 10%, lapisan ketiga hukum cahaya suci 20%, lapisan kedua hukum ruang 100%. Chen Yuan tidak menyangka Yao Xiaoqi ini tampak sedikit tidak bermoral. Tidak menyangka metode kultivasinya begitu sakral. Hahaha, Meng Hao, aku tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Seorang anak laki-laki tingkat ketiga galaksi berani menyerang pacarmu. Aku tertawa terbahak-bahak, ejek putra langit gila itu tanpa malu-malu. Diam. Anak laki-laki, kau mencari kematian. Aku melihat Sengzi Meng Hao melangkah maju. Niat pedang yang mengerikan meletus. Mereka tiba-tiba menyerang Chen Yuan. Dengan satu pikiran, aku memegang 10.000 pedang, dan aku dapat mengguncang langit, membelah bumi, menggantung gunung, membalikkan laut, dan menghancurkan galaksi dengan pedangku. Jika kau dapat merebut pedangku, aku akan mengampunimu. Bab 1290. Hanya karena kau, berani-beraninya kau bersikap lancang di depanku. Chen Yuan menggendongnya di punggung dengan satu tangan, dan sangat marah. Di bawah energi pedang yang tak terbatas, dia seperti perahu datar. Kau jelas-jelas pemula tingkat 3 galaksi, berani-beraninya kau berpura-pura berada di depan Tian Jiao tingkat 7 galaksi. Berpura-puralah tidak melihat siapa yang ada di hadapanmu. Sepertinya kau benar-benar telah lama tinggal di tanah suci tingkat rendah. Menghadapi kesombongan yang tak tertandingi, kau tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Aku akan membuatmu menyadari betapa tidak berartinya dirimu. Hancurkan aku. San Meng Hao menunjuk. Seketika, ratusan juta cahaya pedang mengembun di kehampaan, menyapu ke depan seperti gunung yang dahsyat. Tampaknya bagian langit dan bumi ini telah berubah menjadi lautan pedang. Udara yang tak terbatas dan tajam itu seolah-olah membelah langit dan menghancurkan semua rintangan di dunia. Dorongan horizontal yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Menghadapi serangan Seon yang begitu dahsyat, Chen Yuan masih mampu menahannya dengan satu tangan. Selangkah demi selangkah. Detik berikutnya, ratusan juta ki pedang itu benar-benar membeku di ruang hampa. Seolah-olah ruang ini membeku dalam sekejap. Semua materi, semua energi, berhenti bergerak. Domain kosmik, bekukan ruang. Dunia pedang, hancurkan untukku. Sengzi Meng Hao tiba-tiba meledak lagi, dan kekuatan domain super kuat yang sama meledak seketika. Namun demikian, ratusan juta ki pedang hanya maju 1 cm. Bahkan jika dia menggunakan dunia pedang, dia tidak dapat menghancurkan pembekuan spasial lawan, seolah-olah di dalam domain lawan, ruang hampa telah lama berubah menjadi lempengan besi. Kekuatan pembatasnya yang tirani sungguh menakutkan hingga ke titik keji. Medan seperti apa ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah kau telah memahami kekuatan domain hingga tingkat ketiga? Lupakan saja, aku akui aku meremehkanmu, tapi apa kau pikir kau benar-benar bisa mengalahkanku? Tadi hanyalah percobaan, sekarang, aku akan serius. Sengzi Meng Hao menatapnya tajam. Dia mengakui bahwa pria Singhe tingkat 3 di depannya bukanlah Singhe tingkat 3 biasa. Benar saja, orang-orang sombong memiliki kartu dan kekuatan mereka sendiri. Tapi lalu kenapa? Murid yang mulia Tian Luo yang terhormat, bukankah dia memiliki kartu truf? Pedang ilahi Tian Luo, keluarlah. Putra Meng Hao mengorbankan pedang ilahi yang tak tertandingi. Begitu pedang ini keluar, dunia berguncang. Lautan bergejolak. Kehendak Kendo yang mengerikan tiba-tiba meletus. Tampaknya cukup untuk menghancurkan galaksi. Bahkan domain kosmik Chen Yuan pun tidak dapat dibatasi. Apakah ini, artefak peradaban tingkat 7? Putra suci Meng Hao ini benar-benar luar biasa. Dia layak menjadi putra suci kebanggaan nomor 1 bintang Tian Luo. Dia tidak hanya memiliki artefak peradaban tingkat 7, tetapi pemahamannya tentang hukum ilmu pedang juga telah mencapai keadaan kesatuan manusia dan pedang. Jika tebakanku benar, dia kemungkinan besar telah mengkultivasi ilmu pedang Tian Luo hingga tingkat ketiga. Dewi Peony berkata dengan emosi di wajahnya. Ilmu pedang Tian Luo adalah ilmu pedang tak tertandingi yang diciptakan oleh Yang Mulia Tian Luo. Terkenal di seluruh alam semesta. Dikenal sebagai buku ilmu pedang tertinggi. Teknik pedang ini dibagi menjadi 9 tingkatan.
Jika kau mencapai tingkat kultivasi pertama, kau bisa bertarung satu tingkat lebih tinggi. Jika kau mencapai tingkat kultivasi kedua, kau bisa melampaui tingkat kedua untuk bertarung. Jika kau mencapai tingkat kultivasi ketiga, kau bisa bertarung melampaui tingkat ketiga. Dan seterusnya gelombang. Jika putra Meng Hao mencapai tingkat kultivasi ketiga, dia akan mampu melepaskan kekuatan tempur super dahsyat 3 tingkat di atas kekuatannya sendiri. Ditambah dengan kekuatan artefak peradaban tingkat 7. Dengan pedang ini, aku khawatir penguasa kosmik tingkat dasar akan terluka parah oleh pedang itu. Nama putra suci pertama Tian Luoxing sama sekali bukan nama yang pantas disematkan dengan sia-sia. Sayangnya, orang yang dia temui adalah Tuan Yan. Apakah ini keberadaan lapisan kedua sihir yang dihancurkan hanya oleh kekuatan tubuh fisik? Sengzi Meng Hao mungkin telah menendang lempengan besi kali ini. Kau bisa dianggap sebagai kebanggaan generasi sebelumnya karena memahami medan tirani seperti itu, tetapi sayangnya, kau masih terlalu lemah. Jika tingkat kultivasimu mencapai level yang sama denganku, aku khawatir bahkan aku pun mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Sayang sekali kau tidak memiliki kesempatan ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik pedang Tian Luo. Lapisan keempat ilmu pedang Tian Luo, Mie Tian. Saat ini, kekuatan tempur yang dipancarkan oleh putra Meng Hao sudah mendekati level penguasa kosmik tingkat menengah. Kekuatan artefak peradaban tingkat 7 itu sepertinya mampu menghancurkan dunia berkeping-keping. Kau terlalu banyak bicara. Pedang Xuan Yuan Purba, keluarlah. Niat pedang galaksi. Aku melihat Chen Yuan juga mengorbankan pedang suci. Niat pedang meledak di seluruh tubuhnya. Ini, pedang peradaban tingkat 7 puncak, yang sebenarnya adalah artefak peradaban tingkat 7 yang lebih tinggi dari pedang suci Tian Luo. Bagaimana mungkin seseorang dari tingkat ketiga Xinghe memiliki harta karun seperti itu? Yao Xiaoqi tampak bingung. Sedikit kewalahan. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan tentang identitas Chen Yuan. Bagaimana mungkin putra kebanggaan surgawi yang begitu perkasa adalah orang yang tidak dikenal? Boom! Dua cahaya pedang yang perkasa saling berbenturan. Seketika membentuk gelombang kejut yang dahsyat, menggulung gelombang udara yang tak terbatas. Bahkan laut di bawah kakinya terhempas oleh tsunami setinggi meter. Puff! Sengzi Meng Hao menyemburkan darah karena terkejut. Jelas gerakan ini tepat, dan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tapi dia menolak untuk menerimanya. Dia sama sekali tidak mengakui bahwa kekuatannya tidak sebaik Chen Yuan. Hanya saja senjata ilahi di tangannya 3 tingkat lebih rendah daripada senjata ilahi di tangan Chen Yuan, dan pedang ilahi Tian Luo miliknya hanyalah senjata ilahi tingkat menengah dari peradaban tingkat 7. Jika dia juga memiliki artefak peradaban tingkat 7 tingkat puncak, dia pasti tidak akan kalah dalam pertarungan pedang ini. Jarak yang pendek. Chen Yuan melangkah maju. Muncul di depan San Meng Hao yang terluka dalam sekejap. Dia menendang udara dan mengenai wajahnya, membuatnya terlempar beberapa meter jauhnya. Hentikan. Tebasan massal. Melihat ini, Yao Xiaoqi menyerang Chen Yuan tanpa ragu-ragu. Sebuah roda ruang angkasa muncul dari udara tipis. Tiba-tiba menebas ke arah Chen Yuan. Menghadapi tebasan ruang angkasa yang mengerikan seperti itu, Chen Yuan tidak menghindar atau berkelit, dan membiarkan roda ruang angkasa itu mengenainya. Dia tak tergoyahkan seperti gunung dan sekeras besi. Perlengkapan luar angkasa yang menakutkan itu bahkan tidak melukai kulitnya. Lupakan saja, demi 7 santa kecil, aku akan mengampuni nyawamu. Lain kali, jika kau masih berani menyinggung keagungan takhta ini, aku akan membunuhmu. Chen Yuan mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan suara dingin. Semangat memaksa raja itu mengejutkan para hadirin. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat hening. Putra langit gila memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Hampir terengah-engah. Sengzi Meng Hao setara dengannya dalam kekuatan. Dia tidak pernah menyangka akan dengan mudah dikalahkan di tangan pemula peringkat ketiga galaksi ini. Lebih tepatnya, mustahil untuk menangkap pedang. Itu hampir seperti kekalahan telak. Bahkan orang ini mungkin belum menunjukkan kekuatan penuhnya sama sekali. Putra Meng Hao kalah. Siapa kau sebenarnya? Dengan kekuatan seperti itu, mustahil kau orang yang tidak dikenal, tanya putra langit gila sambil mengerutkan kening. Haha. Chen Yuan terkekeh, tetapi tidak menjawab. Tapi Long Yan tidak tahan lagi. Dia langsung berdiri. Kalian begitu buta, kalian bahkan tidak mengenal adikku, biar ku katakan, dia adalah Presiden Yan yang terkenal. Siapa itu? Meng Hao, kan? Tidak memalukan bagimu untuk kalah dari adikku. Lagi pula, ketika adikku berada di tingkat ke-10 galaksi, dia akan mampu menghancurkan penguasa junior. Kau hanya 4 alam lebih tinggi darinya, tetapi kau bisa mengalahkannya. Hanya dengan satu gerakan, dia sudah cukup sombong. Long Yan berkacak pinggang dan berkata dengan penuh kemenangan. Ini membuatku mual. Apa artinya 4 alam lebih tinggi darinya, tetapi hanya bisa mengalahkannya dengan satu gerakan?
Bukankah itu menghina? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.